Karena itulah dia terpaksa mencabut gigi bungsunya untuk beristirahat. Hutan dari Sound Music itu berapa sih? Jumlah hutannya lumayan banyak sih guys. Hai guys, I'm Mr. Kim. Welcome back to my YouTube channel. Nah, gimana sih kabar kalian hari ini? Baik-baik aja dong ya. Dan buat kalian semua yang punya problem, pokoknya tetap semangat ya guys. Don't give up. Oke guys, untuk hari ini aku akan ngajakin kalian semua untuk berdiskusi bersama-sama mengenai apa sih yang sebenarnya terjadi dengan Gfriend. But wait, sebelum kita bahas bersama-sama, pastikan untuk tekan tombol subscribe, bunyi loncengnya, serta jangan lupa juga buat like, comment, and share ya kepada teman-teman K-popers yang lain. Tanpa basa-basi lagi, langsung aja yuk kita bahas bersama-sama. Gfriend or Yoja Chingu adalah sebuah girl group dari Korea Selatan yang beranggotakan 6 orang member yang dibentuk oleh Sound Music di tahun 2015. Nah, Gfriend ini telah meraih skor impresif di berbagai tangga musik dan juga program musik tepat 12 hari semenjak debut dari mereka. Gfriend juga berhasil memenangkan beberapa penghargaan rookie dan mengumpulkan momentum sejak debut mereka meskipun berasal dari perusahaan yang kecil. Dan Chingu dapat kita katakan bahwa Yoja Chingu ini merupakan girl group yang benar-benar perfect. Kenapa sih kita menyebutkan bahwa mereka adalah girl group yang perfect? Banyak hal nih guys, banyak faktor kenapa aku menyebutkan seperti itu. Yang pertama adalah masalah visual. Kalian dapat lihat bagaimana visual dari member Gfriend. Ada nggak sih yang kalian lihat jelek? Nggak ada sama sekali. Bahkan visual mereka itu dapat kita katakan sangat-sangat cantik banget. Jadi kalian itu pasti akan dibuat kesusahan. Ini visualnya mana sih? Kok semuanya cantik banget nih? Bikin hati berdebar-debar. Hati berdebar-debar, jantung berdebar-debar maksudku ya guys. But guys, dari ke-6 member Gfriend ini bias aku cuman only one, yaitu Eunha saja, oke? Karena pria sejati itu emang harus mencintai satu wanita ya. Bohong sih kalau. Oh my god, kalau K-popers disuruh suka sama satu orang kayaknya susah sih. Dan yang kedua adalah masalah talent. Semua membernya itu punya talent yang benar-benar memukau banget. Nggak dari vokal, nggak dari dance, nggak dari rap, semuanya benar-benar perfect banget. Nah, Chingu, dikarenakan hal itulah aku menyebutkan bahwa Gfriend ini merupakan girl group yang benar-benar perfect banget. Kalau kalian sendiri gimana? Langsung aja komen di kolom komentar. Dan baru-baru ini kita mendapatkan berita yang benar-benar menggemparkan banget dan juga sangat mengejutkan, yaitu tentang kabar dari Sound Music yang telah mengkonfirmasi bahwa mereka memang tidak akan memperpanjang kontrak mereka bersama dengan Gfriend atas keputusan bersama. Dan setelah pernyataan dari Sound Music ini menjadi topik utama, ada laporan dari Ten Asia, yang mana Ten Asia ini mengabarkan bahwa Gfriend itu akan dibubarkan setelah mereka keluar dari Sound Music. Tapi mengenai pembubaran dari Gfriend sampai sekarang itu belum dikonfirmasi, baik oleh pihak Sound Music ataupun member dari Gfriend-nya. Nah guys, dengan pemberitaan ini banyak sekali dari para penggemar dan juga K-popers yang lain itu sangat terkejut banget dan juga saat ini lagi sedih dan juga galau dikarenakan mereka itu bimbang dan juga sangat bingung dan bahkan benar-benar kayak bertanya-tanya, apa sih yang sebenarnya terjadi? Kenapa tiba-tiba beritanya kayak gini? Karena kemarin kita ngelihat bahwa beritanya itu kayak adem ayem banget, tidak ada pemberitaan mengenai Gfriend ini akan dibubarkan atau Gfriend ini akan keluar dari Sound Music, tidak ada sama sekali. Coba kita lihat ya bagaimana kasus dari IZ*ONE. Kalau IZ*ONE sendiri sebelum mereka bubar itu kan udah ada rumor nih, rumor yang mengatakan bahwa mereka akan segera dibubarkan dikarenakan kontraknya telah habis juga bersama dengan agensinya waktu itu. Tapi mengenai Gfriend, kalian lihat ada artikel nggak atau ada rumor nggak sebelumnya? Nggak ada sama sekali. Bahkan kita ngelihat bahwa Gfriend atau member dari Gfriend itu tetap beraktivitas seperti biasanya. Jadi tentu dengan berita ini itu membuat kita sangat shock dan juga kaget banget. Untung gak serangan jantungnya guys. Dan berikut adalah pernyataan dari para fandom atau penggemar dari Gfriend mengenai pemutusan kontrak dari Gfriend bersama dengan Sound Music. Yang pertama adalah perusahaan itu memberitahu penggemar tentang pemutusan kontrak hanya 4 hari saja sebelum tanggal kadaluarsa, dan Gfriend juga memulai debutnya pada tanggal 16 Januari, tetapi debut mereka ditunda sehingga para penggemar tidak mengetahui tanggal pasti dari berakhirnya kontrak. Lalu yang kedua adalah anggota Gfriend juga masih terus berkomunikasi nih guys dengan para body di Weverse 8 jam sebelum pengumuman pemutusan kontrak. Selain itu mereka juga bahkan terus mengupload GING atau vlog dari Gfriend sehari sebelumnya, dan bahkan Eunji juga melakukan V-Live dan Sound Music juga telah menghapusnya, yang berarti mereka memotong semua jadwal setelah kontrak berakhir. Dan yang ketiga adalah masih ada jadwal yang belum diselesaikan. Jadi hanya ada 2 babak dari Harley Quinn Yuju, dan di akhir babak kedua dikatakan untuk dilanjutkan. Itu berarti ada 2 episode lain.
Selain itu, Yerin juga punya season ketiga untuk Beauty Time yang dijadwalkan pada tanggal 30 mendatang. Tapi menurut update beritanya, untuk Yerin sendiri itu masih akan melanjutkan kok di acara Beauty Time. Dan kita akan lanjut ke pernyataan yang berikutnya. Masih ada waktu tersisa untuk keanggotaan. Jadi setiap keanggotaan dikenai biaya 25.000 Korea won atau sekitar 316 ribuan selama untuk 1 tahun. Tapi jika kontraknya berakhir pada tanggal 22 Mei dan keanggotaan menjadi tidak dapat digunakan, maka orang yang membeli keanggotaan akan rugi beberapa bulan setelahnya. Bener banget sih, ini keanggotaannya baru setengah tahun berjalan. Masih ada setengah tahun lagi. Kalau J-Pren udah memutuskan semua kegiatannya, maka keanggotaannya itu benar-benar akan rugi banget. Jadi menurut aku sih, dikarenakan ini juga bukan penggemar yang mau alias bukan penggemar yang memutuskan, pihak agensi harus mengganti rugi dong kepada para penggemar. Yup, uangnya harus dikembaliin dong ya. Gila, setengah tahun itu lumayan banget loh. Ya kira-kira 150 ribuan kan balik lumayan sih buat beli album dari J-Pren. Lanjut kita ke pernyataan yang berikutnya. Jadi Cinggu ada artikel yang diunggah 5 menit lebih cepat dari pernyataan resmi oleh agensi. Nah, artikel pertama itu diposting pada pukul 11.46, tapi pernyataan resmi dari South Music diposting pada 11.51. Why? Kenapa kayak gitu ya? Pernyataan agensinya diposting lebih lama dibandingkan dengan artikel. Kok bisa kayak gitu ya? Bingung juga sih. Next, ada acara fansign yang ditunda dikarenakan fans menunggu dengan sabar. Tapi balasan yang kami dapatkan adalah pemutusan kontrak. Jadi Cinggu, itu adalah pernyataan dari para penggemar mengenai pemutusan kontrak dari J-Pren bersama dengan Soul Music. Kalau kalian sendiri gimana nih? Mungkin ada yang mau menambahkan, langsung aja komen di kolom komentar. Dan berbicara mengenai pembubaran dari J-Pren, aku rasa sih kayaknya belum ya. Belum akan bubar sih. Kenapa? Karena masih banyak hal. Yang pertama adalah di sini juga tidak ada rumor yang mengatakan bahwa J-Pren itu akan bubar. Yang kedua adalah J-Pren juga sekarang itu berada di puncak karir, which mean karir mereka itu menurut aku akan tetap bersinar gitu loh guys. Karena nama mereka kan naik-naik nih akhir-akhir ini. Jadi kalau mereka bubar itu kayak sayang banget gitu dibubarin. Yang ketiga adalah di sini itu tidak ada yang namanya konser terakhir kali. Nah kalau kalian lihat beberapa grup yang sebelumnya, kalau mereka mau bubar biasanya mereka itu akan membuat lagu perpisahan atau enggak mereka itu akan membuat konser terakhir. Sedangkan untuk J-Pren itu belum ada kabar sih apakah mereka akan membuat konser terakhir bersama dengan para penggemar ataupun membuat karya terakhir atau lagu perpisahan untuk para penggemar. Jadi mungkin menurut aku ya belum akan bubar sih. Ini harapan juga sih sebenarnya guys. But kalau mereka emang akan melanjutkan karir, kayaknya mereka itu nggak akan pakai nama J-Pren lagi deh. Karena nama J-Pren sendiri itu telah dihak patenkan oleh South Music. Jadi seandainya kalau J-Pren ini memulai karir mereka di agensi yang baru, pasti mereka itu akan ngebuat nama yang baru lagi. Tapi nggak apa-apa sih ya, kalau mereka mau ngebuat nama baru, is okay, silahkan ya. Yang penting tetap lanjut deh. Sumpah, aku pengen banget ngelihat J-Pren ini terus melanjutkan karirnya. Dan Cinggu, dikarenakan permasalahan ini banyak sekali dari para penggemar yang telah flashback dan juga melihat bagaimana wawancara dari J-Pren di masa lampau. Seorang penggemar dari Korea diingatkan tentang segmen wawancara yang dilakukan oleh para member J-Pren di MMTG dengan MC JJ. Jadi klip itu diposting ulang bersama dengan judul yang membuat saya benar-benar merasakannya adalah ketika Anda menonton wawancara mereka di MMTG dan Anda akan tahu alasannya. Ini adalah tanggapan untuk penggemar lain yang menyatakan bahwa itu bukan pembubaran, tetapi hanya dikarenakan mereka memilih untuk tidak memperbarui sebagai grup. Penggemar juga menyarankan bahwa J-Pren memiliki keinginan untuk itu, dan mereka juga selalu dapat memilih untuk dapat melanjutkan karir sebagai grup dengan agensi yang berbeda atau mengatur agensi mereka sendiri yang mirip dengan Highlights. Dalam wawancara, Yuju telah berbagi bahwa agensi mereka sangat bekerja keras selama masa rookie mereka. Sehingga dikarenakan hal itulah dia terpaksa mencabut gigi bungsunya untuk beristirahat. Jadi gigi bungsu Yuju bahkan belum keluar saat itu. Jadi waktu itu Yuju berpikir bahwa jika dia mencabut gigi bungsu, maka dia itu akan dibiarkan beristirahat sebentar oleh agensi. Dan Yuju juga mengungkapin bahwa ibunya sangat sedih dikarenakan putrinya harus melalui rasa sakit itu hanya untuk dapat beristirahat. Anggota lain juga telah mengungkapkan bahwa grup tersebut juga harus berlatih sangat keras ketika mereka masih rookie, sehingga mereka sangat benci untuk bangun di pagi hari. Dan Cinggu, selain itu Sowon juga mengungkapin dalam program tersebut bahwa dia itu kayak takut atau punya fobia sama serangga. Meskipun dia itu punya fobia sama serangga, dia itu tetap maksain diri gitu untuk tetap tampil di panggung tersebut karena itu adalah bentuk keprofesionalitasannya sebagai salah satu member dan juga leader dari J-Pren. Dan penampilan khusus itu dikenal sebagai panggung yang benar-benar membuat J-Pren menjadi viral, di mana banyak anggotanya yang jatuh dikarenakan hujan lebat dan juga banyak sekali serangga di sana. Jadi kebayang nggak sih, kali itu jadi Sowon, kali itu takut banget sama serangga tapi harus tetap bertahan di panggung tersebut. Wow, debak sih Sowon. Jadi meskipun publik juga akhirnya menyukai pertunjukan tersebut, J-Pren di sini mengakui bahwa itu menjadi semacam pengalaman traumatis bagi mereka.
Nah guys, itu adalah wawancara dari Gpren bersama dengan JJ ya. Jadi dari wawancara tersebut mungkin kalian di sini dapat menemukan alasan kenapa Gpren memutuskan kontrak bersama dengan agensinya yaitu Sound Music. Mungkin kita nggak pernah mendengar bahwa mereka itu punya hubungan yang buruk, tapi mungkin itu dapat membuat kalian lebih terbuka mengenai apa sih yang membuat mereka tidak memperpanjang kontrak mereka bersama dengan Sound Music. Itu adalah beberapa pendapat sih dari para penggemar. Kalau kalian sendiri gimana? Apakah kalian setuju dengan pendapatnya dia? Langsung aja komen di kolom komentar. Dan yang membuat kita itu menjadi kaget adalah kenapa sih Gpren itu memutuskan kontrak bersama dengan Sound Music adalah dikarenakan Gpren ini merupakan satu-satunya grup yang berada di bawah naungan Sound Music. Kita tahu bahwa Sound Music memang akan segera mendudukan girl group baru, tapi kita juga tahu bahwa Gpren ini adalah grup yang membuat nama Sound Music menjadi besar. Kalau nggak ada Gpren, aku nggak tahu apa yang akan terjadi kepada Sound Music. Dan Cinggu, kalian tahu nggak? Di sini ada salah satu penggemar yang telah memberikan opininya bahwa ternyata Gpren ini merupakan second moneymaker di Hype Corporation. Kenapa dia dapat berpendapat seperti itu? Di sini dia menuliskan bahwa kita itu emang tahu bahwa penjualan dari Gpren itu memang hanya berkisar 80-90. Kalau kita bandingin dengan NU'EST dan juga Seventeen emang jauh sih, karena Seventeen dan juga NU'EST itu telah ngejual 250.000 dan juga 1 juta kopi per comeback. Top Daily juga telah salah melakukan situasi di mana bukan playlist yang punya hutang, namun Big Hit Entertainment lah yang punya hutang. Jadi peningkatan hutang dari Big Hit Entertainment atau Hype yang kalian kenal sekarang itu adalah 109,2% menjadi 306,2%. Dikarenakan mereka juga ngebeli playlist senilai 200 miliar won dan juga untuk pembiayaan gedung baru mereka. Jelas di sana bahwa tertulis Big Hit bukan playlist. Kalau kalian pengen ngecek langsung ya bisa diregistrasi statement Big Hit Entertainment ya guys. Dan untuk poin pertama adalah mengenai rasio dari utang perusahaan Big Hit Entertainment itu meningkat tajam menjadi 306,2% pada akhir setengah tahun 2020 dari 109,2%. Wow, meningkatnya memang benar-benar besar banget sih. Dan pada akhir tahun 2019 dikarenakan peningkatan pinjaman terkait dengan pembiayaan akuisisi untuk playlist entertainment dan juga peningkatan kewajiban sewa guna usaha terkait kontrak sewa gedung baru. Selain itu, ketergantungan terhadap pinjaman juga meningkat, kurang dari 1% hingga akhir 2019 menjadi 24,5% pada akhir tahun pertama di tahun 2020. Untuk poin kedua adalah peningkatan kewajiban pinjaman dan juga sewa guna usaha perseroan diiringi dengan peningkatan aset masing-masing seperti investasi anak perusahaan dan juga aset berlisensi. Karena perusahaan juga punya total modal 202 miliar won dan aset yang dapat diuangkan sebesar 179,6 miliar won, peningkatan utang juga tidak mungkin menimbulkan risiko kredit atau likuiditas. Selain itu, pinjamannya juga terdiri dari pinjaman jangka panjang dengan suku bunga yang relatif rendah yang membatasi kemungkinan beban jangka pendek pada mereka dikarenakan pembayaran kembali pinjaman atau beban bunga. Namun demikian, perusahaan juga mungkin memiliki dampak negatif terhadap keamanan keuangannya seperti risiko likuiditas sementara. Jika persyaratan modal tambahan muncul dikarenakan penurunan ekonomi yang tajam atau penurunan tajam dalam peringkat kredit dikarenakan ketidakpastian yang tidak terduga di pasar keuangan atau rasio hutang yang tinggi. Menurut pengungkapan dari Big Hit, Sound Music telah mencatat 3 miliar won dalam penjualan tahun lalu dan juga 90 juta won dalam kerugian bersih untuk tahun tersebut. Dan untuk poin yang terakhir, Gpren juga telah melunasi semua hutang kepada Sound Music di tahun 2017. Sementara itu, meski Gpren hanya menjual kurang dari 100.000 kopi per comeback, mereka tidak punya hutang yang harus dibayar. Semua keuntungan comeback dan juga konser menjadi milik mereka dengan jelas. Alasan kenapa Gpren bisa menjadi penghasil uang kedua dari Big Hit Entertainment. Kesimpulannya, Big Hit juga membutuhkan Gpren selain TXT dan mereka akan menjadi orang yang akan menghasilkan keuntungan untuk Gpren jika BTS masuk militer. Dan buat yang nanya hutang dari Sound Music itu berapa sih? Jumlah hutangnya lumayan banyak sih guys. Jumlah hutangnya itu mencapai 12,9 miliar Korea won dan juga mereka itu telah minjam dana dari Big Hit Entertainment. Jumlah pinjamannya itu mencapai 7,5 miliar Korea won. Jadi dikarenakan sekarang Gpren itu telah keluar dari Sound Music, apa yang akan dilakukan oleh Sound Music ya? Dan Cinggu, dikarenakan sekarang member Gpren kan gak ada yang speak up nih, tapi udah ada satu anggota keluarga dari member Gpren yang udah speak up. Yang aku maksudkan adalah kakak dari Yuju. Seperti apa sih ungkapan dari kakaknya Yuju? Dari panggung pertama yang begitu indah sehingga membuat saya menangis. Kalian telah saling menjaga dan juga tumbuh dari anak-anak kecil hingga menjadi wanita dewasa, memberikan yang terbaik sampai hari ini. Terima kasih pada Gpren selama 7 tahun terakhir serta Yuna. Jadi Yuna ini nama asli Yuju ya guys.
Jadi saya benar-benar sangat bangga dan juga bahagia. Akhir yang disesalkan juga merupakan awal yang berbeda dan baru. Saya berharap itu akan menjadi langkah pertama yang menyenangkan. Mari kita terbang lebih tinggi sekarang. Tidak, mari kita terbang lebih bahagia. Awal baru juga sering disamarkan sebagai akhir yang menyakitkan. Aku sangat bangga pada kalian semua dan kuharap kau terbang lebih tinggi dan bahkan lebih bahagia dari yang bisa kau bayangkan. Jadi itu adalah postingan dari kakak Yuju di Instagramnya. Jadi dari postingan tersebut kita juga di sini dibuat kayak benar-benar sedih juga. Jadi postingannya itu seolah-olah mengibaratkan bahwa Gpran ini memang akan bubar gitu. But kita berharap semoga Gpran ini dapat lanjut meskipun nanti mereka itu berada di agensi yang berbeda. Mungkin mereka bisa debut atau redebut kembali dengan nama yang baru. Nggak apa-apa sih ya, pakai nama baru nggak apa-apa. Yang penting kalian itu bersama-sama deh guys. Oh my god, I'm so sad about that. Oke guys, sampai ini aja ya untuk video kali ini. Nanti aku akan update lagi bagaimana berita dari Gpran. Kalau aku dapetin informasi lagi, ntar aku sharing sama kalian semua. Sekian aja untuk hari ini. Aku mohon maaf kalau ada salah hampir dalam ucapan, sikap, tindakan, dan sebagainya. I'm so sorry banget. Dan mungkin ada kesalahan informasi, kalian bisa koreksi aku dengan cara komen di bawah. See you next time di video berikutnya. Thanks for watching. Annyeong, 감사합니다. Goodbye.